Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Untuk menjamin transparansi dan kredibilitas seleksi penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian tahun 2025, Kapolda Maluku Utara meninjau langsung pelaksanaan tes mental kepribadian di Makopolda Malut beberapa waktu lalu. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono turun langsung meninjau pelaksanaan tes mental kepribadian bagi para peserta seleksi calon taruna Akpol tahun anggaran 2025. Lokasinya di Mako Polda Malut akhir pekan tadi. Tes mental meliputi penilaian psikologis, kepribadian, serta kematangan emosional para peserta. Ini sebagai bekal menjadi taruna Akpol yang berintegritas. Irjen Pol Waris Agono juga mengingatkan kepada panitia agar menjalankan setiap tahap seleksi dengan profesionalitas dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang berlangsung. Dalam momentum tes ini, para peserta menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam menjalani rangkaiannya sebagai bentuk keseriusan dalam mengabdi melalui jalur pendidikan kepolisian. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polres Mimika melaksanakan kegiatan panen jagung di lahan ketahanan pangan yang ada di wilayah Mimika. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman melalui Kabak SDM Polres Mimika, Kompol Saidah Hobro menyampaikan bahwa pelaksanaan panen jagung ini untuk mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Polres Mimika panen 1 hektar dari total 5 hektar dan selanjutnya hasil ini bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Jajaran Polres Mimika berharap kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan tentu akan terus dijalankan oleh jajaran Polres Mimika sebagai wujud mendukung program ketahanan pangan. Bapak Ibu, konsentrasi dari Polri adalah ketahanan pangan pada tanaman jagung. Jadi di depan kita jagung-jagung ini sudah ditanam dari bulan Maret dan alhamdulillah di awal Mei ini sudah bisa dipanen. Saya sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu petani, kelompok tani yang bisa mengatur, bisa tetap bersemangat hingga tanaman ini bisa menghasilkan. Panen ini akan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang baik di Mimika. Forkopimda Kabupaten Mimika memberikan apresiasi kepada Polres Mimika yang telah mengadakan kegiatan ketahanan pangan ini. Dari tim Humas Polres Mimika Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menghargai sejarah dan melestarikan budaya Simalungun, Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak bersama Forkopimda menghadiri peresmian Monumen Raja Siantar 14 Sang Nau Aluh Damanik di Kota Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur TM Sitinjak bersama Forkopimda menghadiri peresmian Monumen Raja Siantar 14 Sang Nau Aluh Damanik akhir pekan tadi. Peresmian ini berlokasi di Komplek Tugu Jalan Sang Nau Aluh, Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar. Peresmian dimulai dengan penyambutan adat seperti pencaksilat dihar, tortor somba, serta penyerahan demban marbatu kepada tokoh adat untuk melakukan pengguntingan pita. Wali Kota, Ketua DPRD, dan tokoh adat menggunting pita didampingi penabuh gondrang dan ucapan horas sebagai tanda peresmian Tugu Raja Simalungun 14. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung monumen, diiringi suara sirine dan tepuk tangan masyarakat yang hadir.
Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragi menyampaikan bahwa monumen ini menjadi simbol jasa dan kontribusi Raja Sang Nau Aluh dalam sejarah Simalungun dan Pematang Siantar. Monumen ini diharapkan menjadi destinasi wisata sejarah serta sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menghargai warisan budaya. Sebagai penutup dilakukan penyerahan Dayok Binatur dari Harajaun Siantar serta foto bersama dengan keluarga raja, Porkopimda dan masyarakat yang hadir. Dari Humas Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Barito Selatan menggelar program Polis Ghost to School Senin 5 Mei 2025. Mereka menyambangi SMAN 1 Buntok. Kegiatan ini menjadi ajang meningkatkan kedisiplinan penerus bangsa. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menanamkan nilai pendidikan dan disiplin sejak dini kepada para pelajar. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa disiplin adalah dasar keberhasilan dalam dunia pendidikan, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak para siswa menanamkan rasa disiplin dalam diri masing-masing sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Kapolres mengingatkan agar siswa tidak melakukan hal tidak berguna, contohnya seperti keluyuran di malam hari yang dapat menjerumuskan menjadi korban atau pelaku tindak kejahatan. Selain itu, Kapolres juga menyerukan agar siswa taat berlalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Untuk memotivasi siswa, Kapolres memberikan hadiah berupa helm dan tas. Hadiah diberikan kepada 6 siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam hadir di tengah masyarakat, sekaligus bukti kepedulian terhadap dunia pendidikan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Divisi Humas Polri melaksanakan rapat kerja teknis Humas Polri tahun 2025 pada 6 hingga 8 Mei bertempat di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui situasi pada hari pertama Rakernis Humas Polri 2025, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa, dan juru kamera Willy Amanda. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Joyce dan pemirsa Polri TV. Pagi ini saya melaporkan langsung dari Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, di mana pemirsa sebentar lagi akan dilaksanakan kegiatan rapat kerja teknis Humas Polri tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai hari ini 6 Mei 2025 akan ditutup kembali pada 8 Mei 2025 mendatang. Dan pemirsa, kegiatan Rakernis Humas Polri 2025 kali ini diselenggarakan dengan tema melalui optimalisasi manajemen media, Divisi Humas Polri siap untuk mendukung arahan Kapolri dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, pada kegiatan yang akan berlangsung sesaat lagi nanti akan dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta para pejabat utama Divisi Humas Polri dan para pejabat utama Akademi Kepolisian. Selain itu, pemirsa, seluruh Kabid Humas dari 30 Polda jajaran di seluruh Indonesia juga akan turut menghadiri kegiatan Rakernis pada hari ini. Dan pemirsa, selain itu nanti juga akan membahas terkait rencana kerja Divisi Humas Polri selama 20 tahun ke depan. Hal-hal ini mencakup rencana-rencana kerja Divisi Humas Polri baik di Satuan Mabes Polri hingga Satuan Polda jajaran di seluruh Indonesia. Selain itu juga nanti akan terdapat paparan dari sejumlah pimpinan redaksi media seperti iNews dan juga Antara.
Pemirsa, tentu kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata Polri pada dukungannya terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya selain itu program ini juga dimaksudkan untuk menjadi sarana untuk meningkatkan sinergitas antara Polri, khususnya dalam hal ini Divisi Humas Polri bersama dengan media dan masyarakat tentunya. Dan pemirsa, pada rangkaian kegiatan Rakernis Humas Polri 2025 ini nanti juga akan dilaksanakan kegiatan donor darah yang akan dilakukan oleh para Kabid Humas di Polda Jajaran. Selain itu juga Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho nanti akan membuka kegiatan bakti sosial, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Dan selain itu pemirsa, dalam rangkaian kegiatan ini pula terdapat sejumlah booth yang sudah disediakan dari biro-biro yang ada di Divisi Humas Polri. Di antaranya di area depan pintu masuk sudah disediakan sejumlah booth, yaitu booth pengelolaan informasi dan dokumentasi, booth perencanaan dan administrasi, booth multimedia dan penerangan masyarakat. Dan nanti juga rencananya Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho akan mengunjungi satu persatu booth yang sudah disediakan di area depan pintu masuk. Dan selain itu pemirsa, tentu kegiatan Rakernis Humas Polri 2025 ini akan berjalan dengan paparan-paparan dan juga rencana kerja Divisi Humas Polri selama 20 tahun ke depan. Tentunya rencana kerja ini mencakup tujuan untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia sekaligus menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, Divisi Humas Polri juga mendukung program Polri Satu Data dan juga keterbukaan informasi publik yang menghubungkan Divisi Humas Polri bersama dengan media dan masyarakat. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, Joyce. Kami akan terus memberikan informasi terkini terkait Rakernis Humas Polri. Kembali ke Anda. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Billy Amanda atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.